Oke, teman-teman, kali ini kita bahas lagi TIPA CS. Kemarin kan ngadu ke pimpinan-pimpinan dunia ya, ngadu ke PBB. Soal ini, masalah ijazah Jokowi, yang padahal sudah dinyatakan asli oleh Bareskrim. Mereka tetap saja tidak percaya. Mereka tidak berhenti. Tak habis pikir ya teman-teman. Waduh. Jadi ya intinya mereka tidak percaya dengan apa-apa yang dikatakan oleh lembaga yang berwenang. Padahal dari awal kan sudah datang ke UGM. Itu lembaga yang paling berwenang yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tetapi tetap saja tidak percaya saudaraku. Sampai sekarang mereka itu. Dan kemarin ketika lapor atau mengadu ke Komnas HAM, nah ada informasi terbaru. Saya yakin teman-teman juga sebagian besar udah lihat beritanya ya, bahwa Komnas HAM itu menolak aduan dari TIPA CS. Ya jelas-jelas ditolak lah, pasti ditolak. Karena apa? Karena Komnas HAM tahu ya bahwa Pak Jokowi itu bukan mengkriminalisasi ataupun membungkam kritik. Pak Jokowi itu menggunakan hak hukumnya. Dan saya rasa pimpinan-pimpinan dunia juga tidak akan merespon kepada Dr. TIPA ya. Paling jawabannya, siapa kau? Karena mereka tidak berhenti, TIPA CS muncullah respon-respon dan Bu Irma merespon kembali tentang apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Bukan hanya Bu Irma, ada Prof. Jimli, ada politisi dan yang lainnya. Nah ini akan sangat menarik untuk disaksikan, apalagi ketika Bu Irma menyampaikan statement-statementnya. Teman-teman juga pasti setuju nih, makanya kita langsung saja lihat videonya. Untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran sejauh kemampuan akademisi yang kami miliki. Ke Komnas HAM. Tapi hari ini saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Resmond Syanipar, Ibu Kurnia Triroyani, Bapak Rizal Fadila, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Enggak dikriminalisasi. Justru kalianlah yang mengkriminalisasi. Seperti apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu Mas Yakub ketika berdebat ya bersama dengan Roy Suryo di acara salah satu stasiun televisi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Diminta untuk datang ke Polda untuk diminta klarifikasinya, diminta keterangan yang tidak seharusnya kami terima. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip yang dirasakan oleh pelapor, kami hanya meminta kebenaran ditegakkan, dan kami tidak melakukannya dengan sembrono. Kami melakukan dengan metodologi. Kami tidak melakukan penyerangan. Kan kebenarannya sudah diungkapkan oleh Bareskrim itu sendiri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang tidak ada kaitannya, karena ini bukan kriminalisasi. Nah itu dia pernyataannya teman-teman. Fitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, yang menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan
ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah, apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian penghasutan, merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan? Nah kan, siap-siap itu bisa kena pasal berlapis, pencemaran nama baik, membuat kegaduhan, dan masih banyak lagi. Dari Bu Irma. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya, yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Ya. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan membuat apapun, framing, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Nah, loh, Bu Irma sudah mengatakan hal seperti itu. Bahkan ngomong penjarakan biar kapok. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang, ya, dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena
karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Ketawalah sepuasmu Panci, karena sebentar lagi kamu hanya bisa merenung di Hotel Prodeo. Anda ahli apa? Anda itu kan ahli telematika, Anda klaimnya kan seperti itu. Anda ahli forensika, sampai bisa ngajar-ngajar hapus lapor itu menjelaskan harus lebih komprehensif, ya kan? Jangan hanya diraba, dirasakan. Masa ngecek ijazah, identik ijazah Pak Jokowi dan skripsinya pakai perasaan? Apa maksudnya? Nggak bisa semua orang berbeda pendapatnya sama Anda, terus Anda katain. Contohnya polisi ya, bilang ijazah Pak Jokowi asli. Terus kau bilang tidak, kau bilang polisi kurang transparan, polisi menjelaskan kurang komprehensif, ya kan? Terus nanti habis ini masuk pengadilan, terus pengadilan juga berbeda, bilang ijazah Pak Jokowi asli. Terus kau bilang apa? Pak Hakim ini masih hakim dunia, belum hakim akhirat. Atau kau nanti bilang apa? Ini masih hakimnya manusia, belum hakim dewa ini, dewa air, dewa angin itu yang ngecek ijazah Pak Jokowi itu. Atau ini masih Indonesia, bawa ke pengadilan PBB biar diperiksa sama profesor, dokter di sana, gitu. Aduh, capek lah kita, capek. Nah itu ya, gak habis pikir pokoknya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa Rismond dan yang lainnya. Habis ini mau ngelapor kemana lagi? Itu banyak yang bertanya seperti itu. Habis ini mau mempermasalahkan apa lagi? Gitu kan? Kemudian habis ini sasarannya siapa lagi di antara keluarga Pak Jokowi? Karena mereka kan objeknya itu Pak Jokowi ataupun keluarganya untuk didiskreditkan ataupun dikuliti. Padahal masyarakat juga bisa menilai sendiri ya terhadap apa yang dilakukan oleh Tifa CS ini. Oke teman-teman, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it. Catch you later.